banyak sekali mahasiswa sesuai dengan gambarannya aktivitasnya ya. Seperti ada mahasiswa kupu-kupu misalnya. Iya betul Pak. Kuliah pulang. Jadi dia hanya fokus untuk belajar, masuk kelas, pulang. Ada juga yang kura-kura. Iya betul Pak. Kuliah rapat. Jadi kuliahnya itu mengikuti kegiatan mahasiswa saja. Jadi lupa dia sama kegiatan belajarnya. Ada juga yang begitu. Iya betul Pak. Ada juga yang kuda-kuda tuh. Apa tuh Pak? Iya. Saya baru dengar kuda-kuda nih. Kuliah dagang. Jadi dia ke kampus bawa macam-macam aneka dagangan tuh dia. Fokusnya di situ. Jadi akhirnya lupa juga tuh sama tugas belajarnya gitu. Jadi lucu-lucu gitu. Ada juga yang kunang-kunang. Kuliah nangkring. Jadi dia lupa dengan belajarnya. Yang penting datang nangkring ketemu kongko-kongko sama temen-temennya, pulang lagi gitu. Nah, banyak kegiatan kemahasiswaan yang bisa jadi pilihan buat mahasiswa. Mungkin buat teman-teman yang baru masuk nih Pak, mereka kadang bingung mau pilih kegiatan apa yang pas dengan minat dan waktu mereka. Nah, di Untirta nih Pak, ada program kemahasiswaan apa aja sih Pak, dan bagaimana cara mahasiswa bisa terlibat di dalamnya? Itu ada UKM yang menyalurkan pengembangan minat bakat mahasiswa di bidang seni, olahraga, budaya, riset gitu, keagamaan dan lain sebagainya. Itu kurang lebih ada 20. Nah, kalau sudah masuk di fakultas pun kita punya ormawa dan punya kelompok-kelompok studi per jurusan gitu. Nah, itu banyak sekali kegiatan organ intra yang ada di lingkungan kampus tentunya ya. Oke. Halo DMCers, kembali lagi dengan saya Arya Aditya di DMC Podcast, satu podcast 1000 pengetahuan baru. Oke teman-teman, kita nih bakal ngebawa judul cerita di balik layar bagaimana fakultas mengelola program dan kegiatan mahasiswanya. Tentunya kali ini saya juga tidak ngobrol dengan diri sendiri ya teman-teman. Kita kedatangan tamu yaitu Kepala Bagian Umum Fakultas Ekonomi Bisnis, Bapak Aidun Rahman SEMM. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bro Arya dan DMCer. Oke. Jadi gini Pak, Bapak dari pagi di FEB? Ya, kita jam kerja kan nggak boleh datang lewat dari jam 8 ya. Jadi sebelum jam 8 sudah ada di kampus dipastikan. Oke Pak, sedikit nih Pak, Bapak kan ke Kabak Umum FEB nih ya Pak. Ya. Tugasnya tuh ngapain aja sih Pak di Kabak Umum nih Pak, kalau boleh tahu? Kalau saya sebagai Kepala Bagian Umum, tugasnya cukup lumayan banyak ya, karena saya melakukan mengcounter tugas-tugas juga para wadek misalnya ya. Misalnya turunannya dari Wadek 1 bidang akademik, ya saya sebagai teknis gitu juga membantu peran Bu Wadek 1. Begitu juga Pak Wadek 2 di bidang umum dan keuangan, kepegawaian gitu ya, pelayanan, sarpras. Kami pun secara teknis di bagian umum membantu peran Pak Wadek 2. Juga begitu juga dengan Pak Wadek 3 di bidang kemahasiswaan dan seterusnya gitu. Seperti itu. Iya, jadi Bapak bisa kayak pengganti gitu ya Pak ya. Kalau misalkan Hima ada acara nih, Pak Wadek 3 kan diundang, Bapak bisa jadi pengganti. Nah, biasanya stuntman lah. Iya, stuntman ya Pak ya. Oke Pak, langsung aja kita mulai nih Pak ya. Kayak banyak nih pertanyaan dari mahasiswa baru. Gimana sih masuknya gini-gini kan. Jadi pertanyaannya gini Pak. Nih kan calon mahasiswa nih pasti bingung kan Pak. Kayak dari tahapan yang harus mereka lewati untuk bisa masuk Untirta itu apa aja? Boleh dijelasin nggak sih Pak bagaimana alur pendaftaran mulai dari calon mahasiswa mendaftar hingga mereka tuh resmi menjadi mahasiswa Untirta Pak? Oh iya. Jadi memang kita sebagai PTN ya, Perguruan Tinggi Negeri di Banten ini punya skema atau tahapan dari mulai calon mahasiswa sampai menjadi mahasiswa di Untirta, khususnya di FEB. Iya betul gitu Pak. Ya. Jadi itu tuh tentu yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan jalur pendaftarannya terlebih dahulu. Mau masuk lewat jalur pendaftaran yang mana gitu. Iya, betul, Pak. Dan tentu juga memilih program studi yang sesuai, yang relevan, yang sesuai dengan passionnya gitu. Iya betul Pak. Jangan sampai salah masuk jurusan ya. Nah itu dia. Kemudian baru mengisi formulir pendaftaran. Biasanya dilakukan secara online tuh. Mengisi formulir pendaftaran.
Nah, kemudian setelah diisi itu akan ada mekanisme melakukan pembayaran biaya pendaftaran itu. Itu pun dilakukan secara online melalui virtual account ya. Iya, betul, Biasanya Pak. PTN itu menunjuk bank yang ditunjuk. Iya, betul, Pak. Nah, lalu kemudian setelah membayar itu melengkapi persyaratan dokumen, misalnya scan dokumen, foto dan lain-lain. Lalu kemudian baru masuk tahapan seleksi. Ya, biasanya seleksi itu dilakukan dengan ujian tulis atau ujian online. Oh iya, gitu. betul, Pak, betul. Dan diakhiri dengan pengumuman tuh. Pengumuman pendaftarannya, pengumuman kelulusannya gitu. Seperti itu tahapannya tuh sampai lulus gitu ya. Dinyatakan menjadi mahasiswa aktif gitu. Iya, betul, Pak. Berarti kalau misalkan kayak gitu FEB ini nerima berapa mahasiswa baru sih, Pak? Berapa ribu? Mahasiswa FEB untuk tahun 2025 ya. Itu ada peningkatan ya. Kita ini ada 12 prodi ya. Ada 12 prodi, ada D3 dan S1, D3 4 jurusan, 4 prodi, S1 4 jurusan. Iya, betul, Pak. Dan pasca sarjana ada 3 magister dan 1 program doktor ya. Iya, betul, Pak. Iya, itu kurang lebih tahun ini kita ada peningkatan ya. Iya. Ada peningkatan menerima kalau secara umum kan seuntirta itu kita akan menerima sekitar 9.000-an. 9.000. Iya, 9.000-an. Khusus di FEB ya kurang lebih sekitar 1.000 ya gitu. Ya, kalau dari kemarin kan 1.200 itu ya apa ya? Ya, buat 2024. Mungkin 2025 kayak melonjak bisa sampai 1.300 mungkin betul, apa ya? Betul, bisa 1.000-an lebih lah gitu ya. Kalau ngomongin soal pendaftaran nih ya, Pak. Pasti kan ada nih beberapa jalur yang bisa dipilih buat calon mahasiswa. Apa aja sih jalur masuk yang tersedia di Untirta dan bagaimana perbedaannya? Ya gini. Jadi secara singkat jalur masuk PMB di Untirta itu ada 3 ya, terdiri dari yang pertama adalah SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Itu melalui penelusuran hasil prestasi akademik maupun non akademik gitu ya. Nah, setelah SNBP itu ada SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Ujian Tulis. Biasanya itu dilaksanakan serempak seluruh Indonesia dengan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Iya, betul, Pak. Nah, biasanya itu pemerintah karena ini nasional, kementerian melaksanakan serempak selama 2 minggu gitu, secara bertahap terus-menerus setiap harinya. Itu serempak seluruh Indonesia dengan ujian tulis berbasis komputer. Iya, betul, Pak. Terakhir itu ada jalur mandiri. Iya. Di Untirta apa nih? Di Untirta nih ya. Jalur mandiri di Untirta itu terbagi menjadi beberapa bagian tuh. Ada SMMPTN Barat ya, seleksi seleksi masuk perguruan tinggi di wilayah barat nih, dari mulai Aceh sampai dengan Banten. Nah, itu ada sekitar 17 perguruan tinggi negeri yang mengikuti program jalur SMMPTN Barat. Itu termasuk Untirta di dalamnya. Nah, kemudian ada SNBNU ya, Seleksi Nasional Berdasarkan Nilai UTBK. Setelah itu jika memang kuotanya masih belum terpenuhi gitu, ada beberapa prodi juga diselenggarakan kembali jika memang kuotanya belum terpenuhi gitu. Ada Seleksi Nasional Berdasarkan Nilai Tes. Itu ada lagi. Ya, itu beberapa jalur dari bagian dari jalur mandiri gitu. Oke, gitu ya, Pak. Jadi dari perbedaan itu, Pak, misalkan kita dari segi baru katanya tuh berbeda nggak sih, Pak, dari SNBP, SNBT sampai mandiri tuh yang membedakan bayarnya itu apa, Pak? Oh iya, itu. Jadi kalau SNBT dan SNBP gitu ya. Nah, itu skemanya adalah UKT, uang kuliah tunggal standar pemerintah ya. Jadi berdasarkan penghasilan orang tua gitu. Namun jalur mandiri sama sebetulnya,
itu diterapkan UKT, uang kuliah tunggal. Iya betul Pak. Berdasarkan penghasilan orang tua. Tapi ada kategori. Iya, apa tuh Pak? Ada kategori, misalnya ada pembeda ya. Misalnya anaknya anggota dewan dengan anaknya katakanlah tukang beca misalnya gitu betul, ya. Pak. Tentu kan itu ada perbedaan yang signifikan. Kemudian juga kategorinya masuk ke dalam kategori 1, 2 dan 3, ada kelasnya golongan gitu ya. Sehingga yang lemah itu disubsidi oleh yang kuat gitu. Nah, itu di jalur mandiri selain UKT-nya seperti itu juga ada biaya kayak IP ya, iuran pembangunan lah gitu. Institusi. Iya betul ya, iuran pembangunan institusi yang kisarannya berbeda juga. Setiap fakultas berbeda nggak sih Pak? Ya ada fakultas eksakta ya. Fakultas eksakta itu teknik kayak gitu dan pertanian biasanya. Nah itu berbeda dengan fakultas yang sosial. Gitu. Perbedaannya antara 10 juta ya untuk yang sosial dan yang eksakta itu 15 juta ya tahun kemarin gitu. Berarti kalau buat IP nih Pak, itu tuh kayak tetap apa semakin tahun semakin naik, semakin tahun baru semakin naik apa bagaimana? Kalau selama ini kan belum ada kenaikan ya, artinya masih tetap ya, tetap ya. Saya belum tahu juga nomenklaturnya kalau memang itu bisa dinaikkan atau ada penurunan, bisa jadi juga gitu kan. Kita belum bisa menetapkan itu karena itu kebijakan rektor khususnya juga kebijakan pemerintah gitu. Ada peraturan di atasnya gitu. Oke Pak, ini kan salah satu hal yang paling ditanya ini buat mahasiswa baru nih Pak, calon mahasiswa tentunya ya. Jadi itu tuh kayak mengenai persyaratan Pak ya. Dia tuh baik yang nanya seperti ini Pak. Persyaratan khusus nih buat jalur pendaftaran di Untirta tuh ngapain sih, yang mandiri, yang SNMPTN itu apa aja sih Pak? Kayak mandiri itu apa aja, gimana dan diseleksinya gitu Pak? Kayaknya kalau persyaratan itu umum-umum aja ya, tidak ada yang khusus. Jadi seperti scan dokumen, kemudian pas foto, ya ijazah, kemudian ada nomor akun PMB gitu ya. NSN ya Pak ya. Kemudian juga ada nomor sekolah nasional tuh ya. Jadi saya kira kalau persyaratan tuh nggak ada yang khusus gitu, tidak ada ya, terkecuali misalnya jalur mandiri dia memilih program studi yang sifatnya harus menunjukkan kesehatan yang baik, misalnya dia memilih prodi gizi misalnya atau kedokteran ya, kemudian keperawatan. Nah itu kan betul, Pak. Tentu harus ada kesehatan yang maksimal gitu pada dirinya, misalnya dilampirkan tidak buta huruf, buta warna, kemudian tidak tinggi badan memadai gitu ya, tinggi badan memadai dan lain-lain secara kebutuhan yang diperlukan di jurusannya itu gitu. Oke Pak, jadi kalau misalkan terkait kan kita nih, misal calon mahasiswa udah pengumuman nih Pak, terus kalau misalkan kita udah keterima, ada proses perorientasi atau kegiatan khusus sebelum mereka mulai kuliah nggak Pak? Kayak ospek pasti ada ya Pak ya? Ada, itu kan kegiatan yang harus kita kenalkan kepada mahasiswa baru. Tentunya ada program P2KK ya, pengenalan kehidupan kampus. Dari masa ke masa itu selalu dilaksanakan. Ada kakak tingkatnya ya, yang tentu melakukan pendekatan secara personal kepada adik-adik tingkatnya untuk mengenalkan lingkungan kampusnya gitu. Iya betul Pak. Tapi Pak, kalau misalkan tuh banyak yang nanya gini sih Pak, sebenarnya kayak udah keterima nih, bingung mau ngehubungin siapa gitu Pak. Itu tuh gimana sih Pak cara kita ngehubungin siapa nih? Kita misal keterima di prodi manajemen gitu ya Pak ya. Bingung ini abis keterima tuh ngapain gitu tuh Pak? Ya, jadi biasanya kakak-kakak tingkatnya itu punya inisiatif mereka, cara melakukan pendekatan, kemudian mengumpulkan sesama
adik tingkatnya gitu ya, sesuai jurusannya, mereka membuat grup WhatsApp misalnya. Selain kami ya di FEB tentunya kan punya nomor sentral ya, kita punya nomor kontak yang bisa dihubungi khususnya layanan ya, kontak person dan lain sebagainya. Itu kita banyak gitu informasi yang bisa dihubungi, baik website juga kita terbuka, kemudian email juga kita buka gitu. Semua portal-portal informasi di layanan kita buka. Tapi kakak tingkatnya pun punya inisiasi membuat grup WhatsApp, kemudian kontak-kontak kakak tingkat HMJ gitu ya, betul, Pak. Ormawa yang tentunya bisa membantu memudahkan mahasiswa baru untuk bisa mengikuti kegiatan. Iya betul Pak. Kadang kan gini Pak, sekalinya H-1 seminggu setelah keterima tuh HMJ itu biasanya pada nyari nama-nama yang hilang gitu Pak, kayak tolong dicari gitu kan nama-nama yang hilang gini-gini gitu Pak. Nah kan abis setelah itu kan kita ospek nih Pak. Kalau ngomongin soal kehidupan kampus gak cuma di ruang kelas aja ya Pak pastinya. Nah banyak kegiatan kemahasiswaan yang bisa jadi pilihan buat mahasiswa. Mungkin buat teman-teman yang baru masuk nih Pak, mereka kadang bingung mau pilih kegiatan apa yang pas dengan minat dan waktu mereka. Nah di Untirta nih Pak, ada program kemahasiswaan apa aja sih Pak, dan bagaimana cara mahasiswa bisa terlibat di dalamnya? Jadi memang program kemahasiswaan itu adik-adik mahasiswa baru itu memang harus peka ya, harus bisa juga mengembangkan kompetensi dirinya, karena kalau sudah menjadi mahasiswa itu berbeda dengan zamannya di SMA. Iya betul Pak. Sudah dia menjadi mahasiswa ya seperti menjadi insan yang dewasa, insan mandiri gitu, mencari jati diri gitu. Jadi pengembangan minat bakatnya bisa tersalurkan di berbagai ormawa. Tentunya di universitas ini kita punya 20 organ intra kampus ya, ormawa, organisasi mahasiswa. Itu selain ada BEM, DPM dan MPM, itu ada UKM yang menyalurkan pengembangan minat bakat mahasiswa di bidang seni, olahraga, budaya, riset gitu, keagamaan dan lain sebagainya. Itu kurang lebih ada 20. Nah, kalau sudah masuk di fakultas pun kita punya ormawa dan punya kelompok-kelompok studi per jurusan gitu. Nah, itu banyak sekali kegiatan organ intra yang ada di lingkungan kampus tentunya ya. Oke, khususnya untuk FEB ini apa aja nih Pak, buat calon mahasiswa biar tahu nih di FEB itu ada apa aja sih di fakultas kita? Ya, di FEB itu ya organ intra fakultas yaitu ormawanya, organisasi mahasiswa itu ya diantaranya ada BEM ya, kemudian ada DPM ya, kemudian ada HMJ. HMJ itu himpunan mahasiswa jurusan gitu. Itu ada per jurusan ada gitu. Nah, untuk UKM-nya gitu, unit kegiatan mahasiswanya, kita punya kelompok-kelompok studi, kelompok studi pasar modal misalnya, kelompok studi kewirausahaan, kelompok studi kayak sekarang di MC nih ya, gitu ya. Jadi minat bakat mahasiswa FEB tentu bisa disalurkan sesuai passionnya gitu. Jadi harus confident untuk bisa berada di lingkungan mahasiswa yang ada di FEB sehingga bisa mengembangkan bakatnya gitu. Nah, menurut Bapak sendiri Pak, kalau misalkan apa aja sih keuntungan utama yang bisa didapat mahasiswa yang aktif nih Pak dalam kegiatan-kegiatan yang Bapak tadi sebutin? Mungkin ada hal yang nggak langsung mereka sadarin gitu Pak, tapi sangat manfaat buat ke dianya, buat perkembangan pribadi dan karir mereka ke depannya Pak. Ya betul. Jadi dengan aktifnya mahasiswa FEB ya mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, selain mengikuti efektivitas perkuliahan secara akademis, juga ada kegiatan non akademiknya gitu ya. Kayak beberapa waktu lalu kita juga akan mengirimkan mahasiswa FEB ke Thailand dalam rangka pengabdian masyarakat di sana. Ada kompetisi internasional, mereka gabung bersama Malaysia, Thailand, Filipina gitu ya. Kayak camp gitu di sana, nama programnya Minisit. Jadi mengimplementasikan teori yang sudah dia dapat di fakultas untuk membantu permasalahan yang ada di luar negeri sampai di Thailand itu. Jadi semacam
orientasi bisnis di sana yang terpuruk gitu ya, diangkat kembali dengan pendampingan supervisi oleh mahasiswa kita di FEB. Gitu. Itu alhamdulillah di sana luar biasa. Kita disambut baik dan diterima, bahkan menjadi juara gitu di sana, mendapatkan the best practice di sana. Gitu. Keren juga ya nih Pak fakultas kita. Gitu. Jadi manfaatnya bagus sekali. Nah, ketika mereka kembali ke sini, mereka sudah menjadi mengembangkan dirinya sampai bermanfaat di halayak tentunya di luar negeri sampai ke Thailand itu. Oke Pak, jadi saya juga lihat keren banget tuh kan cutting saya ada yang ikut gitu kan Pak. Itu keren banget sih menurut saya. Oke Pak, ini kan sering banget Pak mahasiswa tuh susah banget nih buat bagi waktu antara kegiatan akademik sama non akademik. Terus juga apalagi kalau ada banyak kegiatan yang yang buat kita nih menggebu-gebu gitu Pak mau gabung. Nah, dari pengalaman Bapak nih Pak, ada nggak sih cara mahasiswa bisa ngatur manajer waktunya mereka dengan bijak supaya nggak cuma aktif di kegiatan kampus tapi juga kita aktif di akademik gitu Pak? Ya itu tadi saya bilang, jadi mahasiswa itu harus menjadi insan yang dewasa, insan mandiri ya. Jadi lebih terbuka gitu. Bagaimana dia bisa mengatur waktu gitu ya. Karena ada istilah lucu tuh ya di FEB itu banyak sekali mahasiswa sesuai dengan gambarannya aktivitasnya ya. Seperti ada mahasiswa kupu-kupu misalnya. Iya betul Pak. Kuliah pulang. Jadi dia hanya fokus untuk belajar, masuk kelas, pulang lagi. Iya ke kelas. Jadi dia lupa tuh, nggak tahu kalau ada kegiatan-kegiatan mahasiswa yang bermanfaat bagi dirinya gitu. Ada juga yang kura-kura. Iya betul Pak. Kuliah rapat. Jadi kuliahnya itu mengikuti kegiatan mahasiswa saja. Jadi lupa dia sama kegiatan belajarnya. Ada juga yang begitu. Iya betul Pak. Ada juga yang kuda-kuda tuh. Apa tuh Pak? Saya baru dengar kuda-kuda nih. Kuliah dagang. Jadi dia ke kampus bawa macam-macam aneka dagangan tuh dia. Fokusnya di situ. Jadi akhirnya lupa juga tuh sama tugas belajarnya gitu. Betul. Jadi lucu-lucu gitu. Ada juga yang kunang-kunang. Gitu. Kuliah nangkring. Jadi dia lupa dengan belajarnya. Yang penting datang nangkring, ketemu kongko-kongko sama temen-temennya, pulang lagi gitu ya. Jadi ya idealnya sebagai mahasiswa ya kita perlu memetakan, memanage gitu ya. Mana kegiatan akademik dan mana kegiatan non akademik gitu. Jadi tentunya itu bisa dipetakan, dimanage untuk bisa dapat diimplementasikan juga secara berbarengan gitu ya, betul. Baik akademik. Jadi disandingkan ya Pak ya. Akademik maupun akademik. Jadi bisa kuliahnya tepat waktu gitu, kemudian berorganisasinya juga tepat sasaran gitu ya, betul, sehingga outputnya ketika dia lulus sudah piawai menjadi mahasiswa itu. Betul, Pak. Baik secara teori maupun secara organisasi gitu, punya pengalaman lah gitu, banyak. Saya kira itu. Oke, gini Pak. Kan tadi itu Bapak udah nyebutin kayak HMJB, UKM. Nah, kadang ada juga nih Pak kendalanya kan kita mungkin nggak cuma monoton di tempat gitu ya Pak kalau buat HMJ dan lain-lain. Kadang juga ada kendala yang dihadapi OKM atau Ormawa itu sendiri Pak. Misalnya terkait birokrasi atau peminjaman tepat dari pihak fakultas. Jadi dari pihak fakultas sendiri nih Pak, apakah ada upaya untuk mempermudah proses tersebut agar mahasiswa bisa lebih fokus pada isi kegiatannya Pak? Ya, jadi sebetulnya tidak ada yang sulit sih. Semua pelayanan kita buat dengan skema kemudahan-kemudahan buat mahasiswa. Kita atur karena sarana prasarana dan fasilitas yang ada ini kan terbatas. Maksudnya kegiatan lebih banyak daripada media sarananya. Sehingga khawatir terjadi bentrok, maka harus dibuat tertib administrasi gitu. Misalnya mengajukan surat, kemudian menentukan tanggal kapan akan dipinjam misalnya. Kita punya gedung aula, kita punya sarana prasarana lainnya, perlengkapan yang bisa digunakan untuk kegiatan mahasiswa. Nah itu kan
harus ditertibkan secara Iya, administrasi betul, Pak. supaya tidak tumpang tindih, itu supaya tidak hilang juga perlengkapannya. Saya kira bukan sebuah sulit atau tidak sulit gitu. Ini kan hanya untuk menempatkan kegiatan ini sesuai dengan jadwal dan tempat yang benar gitu. Iya, betul, Pak. Gitu. Jadi Pak, kan ada ini sih Pak, misalkan kalau tahapannya gimana sih Pak? Mungkin kan kayak ada web atau apa gitu kalau meminjam ruangan, dan tata caranya seperti apa Pak? Oh ya, mereka kalau mau minjem ruangan itu kan kita punya aplikasi Sirata namanya. Ya, itu bisa mengakses aplikasi tersebut untuk melihat apakah ruangan yang akan dipinjam oleh mahasiswa ini sudah dipakai oleh kegiatan yang lain gitu kan. Kalau misalnya masih kosong, maka masih bisa ada peluang untuk dipinjam. Sehingga di aplikasi Sirata itu bisa mengakses ya semua sarana prasarana untuk bisa dipinjam. Gitu. Itu salah satu aplikasinya. Kemudian pasti tentunya bersurat. Gitu. Betul, Pak. Untuk meminjam ruangan itu kan bukan hanya lisan gitu. Tapi juga bersurat sehingga ada dasar untuk men-tag gitu ya. Keresmiannya juga terjamin Pak gitu. ya. Artinya udah booking nih gitu. Atau mau pinjam sound system, mau pinjam kamera, mau pinjam sarana perlengkapan lainnya. Nah, itu bersurat gitu. Iya, betul Pak. Jadi mudah sebetulnya. Kan pasti nih Pak, setiap kegiatan kan pasti ada ininya ya Pak ya, evaluasi. Biasanya aspek apa sih Pak yang jadi perhatian fakultas saat menilai keberhasilan atau jalannya suatu kegiatan mahasiswa itu Pak? Kayak misalkan HMJ nih lagi ngadain apa sih, tingkat keberhasilan seperti apa gitu Pak? Iya, ya tentu kegiatan mahasiswa itu punya outputnya ya, ada hasilnya. Misalnya di FEB itu cukup terkenal tuh ada kegiatan Eco Festival. Eco Fest ini kan juga cukup berhasil tuh di kegiatan penyelenggaraannya karena menyalurkan tadi kelompok-kelompok studi mahasiswa yang minat bakatnya di bidang kewirausahaan, kemudian di pasar modal, di ekonomi syariah gitu ya, di ekonomi pembangunan. Mereka punya program yang disalurkan dengan kreativitas mahasiswanya masing-masing gitu. Nah, kemudian itu menjadi ramai, menjadi ketertarikannya cukup tinggi ya dari berbagai masyarakat gitu, sehingga disambut baik gitu. Iya betul gitu, Pak. Kan kita juga mulai dari KPI gitu ya. Key Performance Indicator ya Pak, dari dampaknya dari ngadain kegiatan ini ke mahasiswanya apa gitu ya Pak ya. Kayak misalkan katakan pemimpinan gitu kan, bisa kepemimpinan kayak gimana gitu ya Pak ya. Betul. Oke, dari sekian banyaknya kegiatan yang pernah difasilitasi nih Pak di fakultas, ada nggak sih contoh kegiatan mahasiswa yang menurut Bapak nih berdampak besar baik bagi kampus maupun masyarakat sekitar Pak? Ya, itu ada lah, misalnya kemarin kita mengirim mahasiswa ke tingkat internasional ya. Itu kan salah satu program pengembangan minat bakat yang cukup membanggakan ya, membanggakan kita ya secara prestasi mahasiswa gitu, prestasi akademik maupun non akademiknya mahasiswanya baik, kemudian kita secara kelembagaan juga meningkatkan akreditasi gitu ya. Kemudian mahasiswa juga kaya pengalamannya, kemudian menjadi lebih cakap betul, Pak. Dalam setelah mereka punya pengalaman itu mampu memahami relevansi keilmuannya gitu. Iya. Jadi gitu. Bisa sharing-sharing gitu Pak, yang didapat dari camp itu apa, dan juga bisa di-sharing kayak gimana solusi dan mungkin dari beberapa kasus dan gimana solusinya gitu ya mungkin ya Pak ya. Iya betul. Oke. Nah Pak, kita nih sebelum kita tutup nih Pak, mungkin Bapak ada pesan atau harapan buat mahasiswa yang sedang atau akan aktif berorganisasi nih Pak. Soalnya nih mahasiswa baru nih pasti menggebu-gebu banget buat masuk. Ini mau masuk apa ya gitu kan. Iya. Oke, apa nih Pak? Saya kira tadi saya pesankan kepada calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang sudah aktif,
tetap konsisten ya menjadi mahasiswa, menjadi insan yang mandiri gitu ya, menjadi insan dewasa. Ikutlah aktivitas kegiatan-kegiatan mahasiswa itu dari mulai penalaran keilmuan, kemudian pengembangan minat bakatnya, kemudian pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, dan tentu ada juga program-program kesejahteraan kemahasiswaan lainnya gitu ya, sehingga saya kira mahasiswa harus banyak mendapatkan informasi itu, jangan cuman aktif di kelas belajar gitu, tapi juga diimbangi dengan aktivitas kegiatan-kegiatan mahasiswanya yang mampu membuat dia menjadi berkembang gitu. Berkembang. Berkembang seperti apa nih Pak? Ya, ya menjadi cakap, menjadi piawai gitu ya, lulusannya menjadi lebih hebat gitu, menjadi keren lah gitu. Kelas ya Pak ya, pasti berkelas ya Pak ya. Oke. Pastinya. Nah Sobat DMCers, dari obrolan bareng Pak Kabak nih Pak Edi, hari ini kita jadi tahu nih bahwa di balik segala dinamika kegiatan yang ada kemahasiswaan, ada banyak proses, dukungan, dan strategi yang disiapkan oleh fakultas supaya mahasiswa bisa berkembang nggak cuma secara akademik, tapi juga secara personal dan profesional. Mulai dari proses pendaftaran, pilihan jalur, semuanya saling terhubung dalam satu tujuan, membentuk mahasiswa untirta yang siap bersaing dan berdampak. Jadi buat kalian yang masih ragu mau mulai aktif di kampus atau bingung mau ikut kegiatan apa, semoga aja nih cerita hari ini bisa jadi dorongan awal teman-teman, karena sejatinya kampus bukan cuma tempat belajar doang, belajar pulang, belajar rapat, belajar nangkring, belajar dagang juga, semuanya ada teman-teman di kampus. Oke. Tapi juga kampus ini sebagai ruang tumbuh yang luas banget buat teman-teman. Oke, terima kasih ya sudah mendengarkan di DMC Podcast, dan terima kasih juga nih Bapak udah datang nih dari pagi capek tiba-tiba diajak podcast gitu kan. Pak, gimana Pak hari ini? Senang Pak diajak podcast? Bro Arya senang sekali. Pokoknya DMC-ner keren, TOP BGT top banget. Top banget. Oke Pak. Tapi Pak seneng nggak? Senang. Senang banget lah ya Pak ya. Senang banget. Oke Pak, terima kasih udah dengerin episode kali ini. Saya Arya Aditya, sampai jumpa di episode selanjutnya.